berteman. Wah, jadi terus berarti. Pemirsa, apa yang sebetulnya terjadi pada bulan Mei kemarin? Sampai-sampai ada yang melapor ke polisi. Kita akan bahas langsung sama orangnya di Rumpi No Secret. Ada Diego Michelle hari ini akan kita rumpiin dan juga ada Bastian Sil ya. Kemarin kan kita sempat ketemu di Malang sama Bastian, tapi kan ngomongnya baru sebentar. Habis itu kan kita ketemu Chelsea Islan, kita udah ngobrol. Habis itu kita ngobrol lagi sama Bastian ya kan. Supaya jelas semuanya ada apa, supaya tidak ada meme-meme di antara kita ya. Tahu kan kamu meme itu loh. Oke, baik. Sekarang kita akan obrolin dulu apa berita hot di pojok Rumpi hari ini. Yang pertama kita browsing. Sampailah pada Instagramnya Lucky Hakim. Gambarnya cuma gelap gitu doang ya. Gelap terus tulisannya kecil. Kayaknya aku harus, enggak. Bisa baca. Tenang, saya bisa baca tanpa kacamata ya. Sekali dua kali mungkin nggak sengaja. Tapi kalau selalu, itu pasti ada sesuatu. Apalagi berturut-turut. Sudah bukan saatnya perlu dibahas lagi. Disenyumin aja dan penyesuaian pelan-pelan lepaskan. Relakan. Sehalus mungkin. Selembut mungkin. Agar tidak terasa saat menghilangkan rasa hingga tak tersisa. Ini kira-kira postingan ini untuk apa ya? Ya ada, aku kan bingung ya, sangat kepo ini jangan-jangan dia lagi ngomongin istrinya Tiara Dewi ya. Aku tadi browsing ke Instagramnya Tiara Dewi, gak ada apa-apa. Dia katanya mau pulang aja, lagi sibuk sama anaknya. Jadi ini buat siapa? Buat aku. GR banget. Oh, kita coba telepon Lucky Hakim. Telepon pakai teleponnya siapa? Oh iya, kita coba telepon Lucky Hakim. Ini kenapa sih postingannya gini gelap, itu ada siapa sih gitu? Halo? Terus kenapa sih? Mau cerai katanya ya? Kenapa sih? Hah? Kan baru nikahnya, Januari kemarin ya? Kita tanya aja langsung deh, kalau bisa tanya langsung aja. 1 2 Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Baru 2 kali bunyi udah di reject. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti kita undang aja di sini biar lebih jelas ngobrolnya ya. Oke, langsung berikutnya ini adalah dari Instagramnya Sandra Dewi ya. Aduh, coba kita lihat postingan Sandra Dewi. Ini ada berita yang lucu. Baby #RM is coming. Hah? Apa sih maksudnya RM is coming tuh? Hah? Lagi hamil ya? Baby, kepegang perut lagi. Mudah-mudahan ya, amin. Mudah-mudahan lancar. Nanti kalau udah diumumkan secara resmi, kita undang lagi di sini. Oke? Oke. Nah, sekarang kita langsung aja membahas apa yang akan kita rumpin hari ini. Ini juga berita hot. Kemarin kan di bulan Juli ya, tiba-tiba ada berita bahwa Diego Michelle katanya dilaporkan karena kasus penganiayaan. Kejadiannya sudah dari bulan Mei lalu. Ada apa sebetulnya? Diego mengaku sih nggak ingat apa-apa. Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Diego Michelle lahir di Belanda 8 Agustus 1990, mengawali karir sebagai pesepak bola sejak tahun 2009. Namanya semakin dikenal saat ia bergabung dalam timnas usia 23 di tahun 2009. Bicara soal asmara, ia pernah menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Nikita Willy di tahun 2012. Pasca putus dari Nikita Willy, ia juga pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita, diantaranya Aurel Hermansyah, almarhumah Julia Perez, dan Della Perez. Rabu 12 Juli kemarin, Diego diperiksa sebagai saksi oleh polisi di Polsek Mampang Perapatan terkait pelaporan seorang warga negara asing berinisial DJS yang mengaku telah dianiaya Diego di sebuah tempat hiburan malam pada 21 Mei pukul 3 pagi di kawasan Kemang. Sebelumnya di tahun 2012, Diego pernah mengalami kasus serupa dan membuat dirinya dihukum penjara selama 3 bulan 20 hari. Seperti apa kronologi kejadian itu dan benarkah Diego tidak ingat? Seperti apa tanggapan Della sebagai sahabat dekat Diego terkait kasus ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Diego bersama saya. Hai Diego, apa
apa kabar? Oh, baik-baik. Oke, Diego. Ini kan kamu tiba-tiba ada beritanya nih. Habis selesai lebaran ada beritanya heboh tentang kamu. Udah baca belum beritanya? Belum dibaca tapi saya sudah tahu ya. Sudah dikasih tahu. Oke, ini ada artikelnya. Coba kita lihat artikelnya bunyinya apa sih buat Diego. Set. Bunyinya adalah kasus pemukulan di tempat hiburan. Diego Michel diperiksa polisi. Betul, kamu udah diperiksa polisi kemarin? Iya, sebagai saksi. Baru sebagai saksi Iya. ya. Sebenarnya kamu tahu nggak sih, inget nggak sih kejadiannya waktu itu? Ya, sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ya, udah berapa bulan lalu itu? Bulan Mei katanya. Udah ini udah masuk Juli ya, sudah hampir 2 bulan. Sudah lupa ya. Kamu sudah lupa? Kamu tahu nggak orang yang melaporkan kamu siapa? Saya nggak kenal juga, nggak tahu. Kamu tidak kenal juga. Tapi ingat nggak waktu sekitar bulan Mei itu di mana itu kamu ingat? Ya, di tempat saya masih ingat ya. Di tempatnya masih ingat. Waktu itu kamu ingat kamu sama siapa nggak? Saya sendiri Kamu sendirian? Saya sendiri aja. Emang kamu sering kalau pergi ke dong. tempat gitu sendirian? makan santai. Sendirian gak ada yang nemenin? Ya ampun, lain kali telepon aku Diego. Bisa. Biar dijagain gitu, biar nggak ada apa-apa. Terus emang ada sebuah kejadian berantem di situ waktu itu, inget nggak? Gimana ya? Saya lagi udah pas mau bayar bayar bill, saya udah mau pergi tuh tiba-tiba ya. Saya lihat juga kemarin CCTV-nya. Terus tiba-tiba ada orang dorong saya dari belakang, terus terang kaki saya juga gitu. Nah, setelah itu saya nggak tahu, tiba-tiba rame banyak orang gitu. Banyak teman dia juga datang semua lawan saya. Itu aja. Itu aja. Ya. Terus kamu abis ada kejadian itu kamu pulang aja? Pulang aja. Nggak ngerasa ada sakit apa gitu? Enggak. Oh gitu? Ya. Itu yang kamu lihat di CCTV? Ya. Kalau kamu tidak melihat di CCTV, sebetulnya kamu ingat nggak ada kejadian seperti itu? Enggak terlalu. Ya, berapa bulan lalu, saya udah lupa. Oh, kamu sering memang pergi makan sendiri gitu sering? Ya, hampir tiap hari sendiri. Hampir tiap hari? Tapi pernah nggak ngalamin kejadian tiba-tiba ada orang dorong kamu? Ya, sering. ngerendang? Sering? Tapi biar aja tuh. Kenapa? Nggak tahu. Kamu nggak bertanya-tanya kenapa banyak sering dorong aku sih gitu nggak? Ya, nggak tahu juga. Nggak tahu kamu? Ya, Kamu kan itu orang nuduhnya katanya kamu mukul dia, menganiaya. saya nggak tahu. Apa tanggapan kamu dituduh seperti itu, Diego? Saya nggak tahu, saya udah lupa itu. Kamu sudah lupa? Tapi di CCTV-nya kamu lihat Nggak kelihatan. nggak ada kelihatan? Nggak kelihatan. Nah, kan ada kalau kita lihat di TV ada orangnya di inisialnya ya, inisial orang warga negara asing namanya DJS. Di CCTV itu polisi menjelaskan nggak siapa orangnya yang Ya, sebetulnya? dia polisi tanya, kamu kenal dia, ini namanya gini. Saya bilang nggak kenal. Semua saya nggak kenal. Semuanya kamu nggak kenal dan Pokoknya kamu saya kesana cuma sendiri makan, ini balik. nggak ingat, nggak ada saksi, nggak ada yang kamu kenal juga di tempat itu. Nggak kenal. Oh gitu. Jadi gimana? Kamu kan udah sempat ya sebelumnya juga pernah kasus penganiayaan. Pasti kan juga nggak enak ya rasanya ya, mengganggu karir juga. Nah, kamu kena berita ini lagi seperti ini apa? Ya, pusing. Pusing, Mulai stres, aduh ini lagi nih. Aduh. pusing dan stres. Tapi saya tidak mau pikir itu, cuma ya, optimis saja. Optimis saja. Coba kita Saya tahu lihat. saya tidak salah. Kamu tahu kamu tidak salah. Coba kita lihat, ini ada sebuah tayangan mengenai kejadian yang lampau ya, di tahun 2009 kalau tidak salah. 2012. 2012. Oke, coba kita lihat yang berikut. Siapa pemukulan pasalnya 351 KUHP. Dipukul di daerah muka, di bagian muka dengan menggunakan tangan kosong dan ada gelas katanya, kayak gelas juga. Cuman kita belum tahu karena harus kita dalami lagi kan dari proses penyidikan. Ancaman hukuman tuh 2 tahun 8 bulan kalau nggak 351. Tapi tergantung nanti terapan ayat 1 ayat 2, tergantung hasil visum, hasil pemeriksaannya seperti apa dan hasil visumnya seperti apa. Oke, nah ini katanya kalau kamu terbukti begitu ya, ada ancaman 2 tahun penjara. Gimana kamu dengar seperti itu, Diego? Ya, bagaimana ya? Saya tahu saya tidak salah, saya tahu ini semua yang nggak benar ini. Saya tidak mau, nggak usah pikir itu, saya tahu. nggak benar. Ya. Harapan kamu apa terhadap kasus ini, Diego? Kamu tahu kamu tidak salah. Saya tahu saya tidak salah. Ya, Kamu berharap apa? Saya berharap ya semoga cepat selesai masalah Cepat ini. selesai. Kamu ingin bertemu dengan orang yang melaporkan kamu? Iyalah, Iya. ya tuh. Untuk apa? Ya untuk kalau dia nggak tahu, untuk damai, untuk ya saya tidak mau masalah di sini sama orang kan nggak enak kan. Kalau dia merasakan dia ada masalah sama saya atau apa ya kita selesaikan. Diobrolin aja gitu ya. Nah, selama ini ada yang membantu kamu nggak, Diego? Oh, Punya ya. kuasa hukum kah yang membantu kamu soal ini atau bagaimana? Ada berapa orang bantu saya? Hah? Ada berapa orang bantu saya? Ada beberapa orang yang membantu kamu, tapi sudah punya kuasa hukum yang resmi? Nggak ada. Belum ada. Jadi kuasa hukum resmi belum ada. Kamu pengen nggak sih dibantu gitu? Kan ini kan karena
lumayan serius. Kamu menganggap ini serius nggak masalah ini, Diego? Ya serius sih, tapi nggak tahu lah kenapa. Saya tahu saya tidak salah ini, tapi kenapa ini lagi gini? Ya, nggak tahu juga. Sempat Jalanin aja sudah. Jalanin aja ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan ini hanya Mudah-mudahan. kesalahan. Kalau bisa damai, damai. Lama itu? Kalau nggak bisa damai, kalau orang yang nggak mau damai, Ya nggak tahu. Harus damai, harus damai. oh harus damai. Oke. Sampai detik ini terus apa? Kan kemarin udah dipanggil diperiksa. Terus ada rencana apa lagi? Polisi kasih tahu apa lagi? Ya kita masih berkomunikasi begini. Tapi kayaknya udah mau sih mau selesaikan. Oh gitu Ya. katanya sudah mau. Kayaknya saya sebentar mungkin minggu ini udah mau ketemu yang siapa inisial berapa apa tuh? CDS Ya. itu. Oh rencananya minggu ini akan bertemu. Kamu udah ngebayangin nggak kira-kira kalau ketemu orangnya kamu mau ngomong apa? Halo, apa kabar? Halo apa kabar? Ya, nggak tahu, saya mau tanya dia juga kenapa masalah apa ini. Saya juga ya. Karena kamu betul-betul nggak tahu ya kenapa. Saya mungkin saya sering lupa juga. Kamu sering lupa juga? Heeh. Apalagi yang 2 bulan lalu tuh. Saya, 2 bulan lalu kamu lupa. Oke, nah udah, dia tuh sering lupa begitu. Nah kalau sama yang ini dia ingat atau enggak ya? Kita akan tunjukkan beberapa perempuan-perempuan yang pernah dekat. Kita lihat ada artikelnya nih. Kalau yang ini kamu ingat nggak nih, Diego? yang mana? Beberapa cewek nih. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Ada artikel bunyinya katanya kamu lagi deket sama Aurel Hermansyah. Enggak. Enggak dekat. Soalnya kalau kamu katanya berbalas ini di Instagram. Iya, di Instagram katanya. Siap laksanakan tuh. Tuh Diego, sudah diaktifkan bos katanya. Really? Terima kasih loh. Asik. Ngobrol seru gitu, tapi berteman sama Aurel. Ya biasa aja tuh. Ini sosmed bebas kan. Kita mau Iya, betul, ngobrol sama komen di mana. Iya, betul sih. Cuman kita kepo aja. Oh, gitu. Enggak, tidak dekat apa. Cuma kenal aja. Oh, cuman kenal aja, tidak dekat. Ini ada artikelnya loh. Diego Michel goda Aurel, katanya gitu. Pacaran katanya. Bah. Enggak ada, Bos. Tapi cewek perempuan seperti Aurel ini tipe kamu gak sih? Ya sih cantik. Cantik. Bagus. Bagus. Terus apa lagi? Cantik, bagus. Eksotis. Eksotis. Ya, tipe saya gitu. Itu Aurel tuh. Fotonya keren banget ya. Bagus. Ya. Oke. Ini ada Nikita Willy, ada Della Perez, ada Rahma Azhari. Ini masih keep kontak nggak sama semuanya? Enggak, cuma Della saja. Cuma Della saja? Iya. Yang lain tidak pernah halo-halo Ini lagi? baru kontak lagi sama Della, tapi Oh gitu. Mana di antara 4 cewek ini, 4 cewek ini yang paling cerewet? Ada nggak? nggak tahu, Bos. Nggak tahu bos katanya. Mana di antara 4 cewek ini yang betul-betul pacar kamu? Ada Ya, berapa? mantan saya Nikita. Cuma satu Nikita ya. Cuma Di antara 4 ini mana yang paling manja sama kamu? Nggak tahu, saya cuma pernah pacaran sama Nikita aja. Yang lain Yang lain nggak berteman. Tapi yang paling tidak bisa kamu lupakan yang mana? ya nggak tahu ya. Della juga, Della pasti. Della tidak bisa kamu lupakan. Iya dong. Masih sering ketemu sama Della ya? Ya, baru ketemu lagi. Kenapa sih kamu apa menurut kamu Della tuh orangnya apa sih yang ngangenin dari Della apa? Nggak tahu ya. Hah? Saya suka dia aja, suka. Tapi dia tidak mau sama saya mungkin. Oh dia tidak mau sama kamu? Nggak, bercanda, Oh bercanda. bercanda. Di antara 4 cewek ini, mana yang kamu pengen banget ketemu hari ini? Semuanya boleh. Semuanya boleh. Oke, baiklah. Tantang sama dia. Semua boleh. Baiklah, kalau begitu kita akan manggilkan seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Apakah tadi Aurel? Apakah Nikita Willy? Ada yang datang, Kak? Apakah Rahma Azhari atau Della? Udah siap belum, Diego? Selalu siap. Selalu siap. Nah, kalau gitu langsung kita panggilkan. Silakan masuk. Hai Della, apa kabar? Silakan. Hai, Bos. Ternyata kan semua perempuan dia panggil bos katanya gitu ya. Kenapa kamu semua perempuan kamu panggil bos? Nggak tahu, otomatis. Otomatis. Della, udah lama nggak ketemu sama Diego? Apa baru ketemu? Enggak sih. Hah? Baru ketemu kemarin lagi? waktu kakak aku 3 harian datang. Oke. Terus kamu kan ini Diego ada kabar tuh katanya dia kena kasus lagi. Seperti apa sih support kamu Della? Aku selalu ngabarin dia juga sih, kayak misal apapun yang terjadi, aku selalu ngabarin dia kayak, ini kenapa? Aku bilang sama dia. Dia pasti cuma bikin aku tenang aja. Enggak kok, nggak ada apa-apa kata dia gitu. Tenang aja kok bos, tenang. Gitu. Tenang aja bos. Kabarnya kalian berdua habis melakukan romantic dinner. Hah? Jujurlah padaku. Jujur tuh. Hah? Tapi habis makan malam berdua. Enggak. Enggak, jadi Ketemu saja.
apa namanya, karena kita kan dari yang 3 hari atau 7 hari sih? 3 hari ya, 3 hari kakak aku itu kita kan belum ketemu lagi, jadi kita mau curhat-curhatan lah gitu. Jadi kemarin kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Kalau kamu cerita tentang apa? Del? Kakak aku ya, tentang kehidupan aku kayak. Kalau Diego? Curhat apa dia? Tahu seru nih kayaknya curhatnya Diego. Nggak ada yang curhat ini. Tahu nggak ya? Curhat apa? Enggak sih, kita paling cuma curhat tentang dia, gimana kerjaannya dia, tentang Ada kayak yang lagi ditaksir nggak sama Diego? dia tuh orangnya sangat gimana ya? Bicara dong. Dia tuh nggak pernah mau bilang sama aku kalau misalnya deket sama siapa, karena dia sangat kalau aku kenapa-napa dia suka bilangnya ke aku. Jadi gimana ya, aku bingung ceritanya. Jadi dia naksir kamu nggak mau gitu? bukan bingung Itu nih. sudah. Oh ya sudah, kalau begitu sudah. Jadi ngomongin. Nanti kalau sudah jelas kamu ceritakan kepada saya ya. Oke, baiklah. Jadi kalau kalian berdua nih berarti masih bersahabat kah? Ya seperti itulah. Sahabat gitu. Oke, baiklah. Kita lihat ada artikel berikut ini. Coba kita lihat artikelnya ini untuk siapa? Della. Bunyinya adalah penuhi amanah Julia Perez. Della siap seriusi dunia hiburan. Begitu katanya. Insya Allah, karena kan jadi pengen nangis. Jadi kan karena amanah kakak aku, jadi aku harus Kamu harus. Karena kakakku sebelum meninggal, sebelum kakakku masih sehat aja, dia suka bilang, ayo ikut kakak syuting gitu. Akunya tuh yang kayak males-males, enggak kak, nggak mau gitu. Karena karena dulu yang namanya masih yang senang-senang, karena aku ngerasa ya udahlah masih digayain kakak ini gitu. Karena sih kalau masih berpikir kayak gitu, jadi mau ngapain gue kerja gitu, mendingin gue senang-senang sama temen-temen. Terus dia suka bilang, nanti lo kalau gue udah nggak ada baru berasa, suka kayak gitu loh. Jadi sekarang tuh bener banget. Apa yang berasa berat sekali ketika Jupe udah nggak ada? Berat sampai aku mau kemanapun aku pergi, aku harus datang ke makamnya kakak aku harus izin sama dia. Kak, Dila mau kesini, izinin siap langkah Dila pergi ya kak. Karena kan dulu kita kan satu rumah, kamar dia tuh depan-depanan. Kalau dia mau pergi kemana-mana, kalau aku pun mau pergi kemana-mana, kita saling izin, kakak pergi ya, atau kan kita selalu bersama. Jadi berat kalau aku pergi sendiri, kayak ada yang hilang gitu di separuh aku. Iya, yang paling terasa sekali. Kamu merasa seperti nggak ada lagi yang mungkin menasihati kamu, marahin kamu. Paling mama sih sekarang sama kakakku yang kedua, tapi kan pasti beda ya. Aku tuh adik paling kecil, dan kakak aku tuh dari aku kecil emang dia paling manjain aku banget. Dia yang paling jagain aku banget. Dia yang suka bawa aku kemana-mana. Dia yang ngelindungin aku, apapun yang terjadi ya adanya dia. Jadi kayak sekarang anak aku aja Kimora kehilangan banget, setiap hari dia nangis. Kalau pagi-pagi mau ke UI, ya udah aku anterin dia ke kuburannya. Bukan, jadi aku suka kesini gitu ke anak aku. Kimora doain aja ya, doain ini. Amanah almarhumah dari sejak masih sehat bahwa kamu harus terjun ke dunia hiburan. Harus yang penting, yang penting sih aku harus mandiri, kerja untuk anak aku. Karena ya pokoknya dia tahu lah. Kamu harus mandiri dan itu yang harus kamu hadapi saat Iya, ini. Betul, makanya aku gimana ya? Dia bilang nggak bisa ya, aku nggak bisa karena ya pokoknya berat. Jujur berat, untuk kehilangan dia tuh berat.
Karena anak aku aja tuh setiap sekolah yang nganterin, kalau dia sebelum berangkat syuting, kakak aku yang nganterin. Jadi ibaratnya Iya, jadi waktu kakak masih ada, aku pergi, anak aku tuh tidur Kimura sama kakak aku. jadi berubah semua. Jadi sekarang berubah semuanya total, aku jadi kayak bingung mau curhat. Ya makanya aku tiap hari datangin ke makamnya kakak aku. Untuk curhat dan cerita. Oke. Nah, kita akan lihat ini beberapa tayangan kenangan tentang almarhumah Cupe. Seperti apa sih sosok almarhumah itu semasa hidupnya? Kita lihat. Dela, apa yang kira-kira akan membuat kamu lebih ringan melangkah? Jadi setiap pagi setiap kuburan dia, aku lebih kayak ngerasa lega. Apalagi besok kakakku ulang tahun. Terus oh ya, aku cuma mau ngasih tahu kalian semua, kalau 40 harian kakakku, kalian semua bisa datang ke rumah habis maghrib tanggal 19 ini. Tanggal 19 Iya. ya? Di tanggal 15 almarhumah itu Ulang adalah hari tahun. lahirnya. Besok hari ulang tahunnya, karena kita mau ngadain syukuran di rumah sama anak Ada yatim syukuran. ya. Terus kita mau sama anak-anak yatim kan, karena kakakku suka sama anak-anak kecil kan. Jadi kita sama anak-anak yatim abis dari rumah kita langsung ke kuburan berdoa bersama. Nah, ini kabarnya kamu saking rindunya, kangennya, masih suka terbawa mimpi, Dela. Aku berharap banget malah dimimpiin. Cuman yang sering mimpi mama sama kakakku yang kedua. Aku belum sih, tapi kakak aku justru dimimpiin itu malah saat kakakku nggak ada aja. Kakak aku tuh mimpiin ke kakakku yang kedua. Ini aku lo bolehin Dela keluar malam sih, kayak gitu. Jadi kalau setiap aku melangkah tuh, ya Allah, ya nggak ada aja tuh dia masih mimpiin ke kakak aku gitu loh. Jadi Kamu merasa masih selalu dijaga. iya sih, jadi setiap apa ya, kayak kemarin kita lagi aku ngobrol sama Diego juga ngomong gini, ya dia lagi ngeliatin kita nih kayaknya nih. Ya sih, aku yakin banget dia pasti ingat setiap aku melakukan apapun, masih dia ada di samping aku. Rasa bahwa kakak kamu pasti akan memperhatikan kamu apapun yang kamu lakukan. Itu membuat kamu menjadi lebih apa, Dela? Aku tuh dulu orangnya penakut ya, jadi sekarang di rumah aku nggak takut aja gitu loh, bawaannya ya santai gitu, kayak pulang kayak anget gitu. Kemarin aja aku ke salon, mbak salonnya, loh kok aku merinding ya deket Mbak Dela yang kayak gitu. Terus setiap ada acara, kok aku megang rambut Mbak kayak merinding ya. Masa sih Mbak? Iya, kayak auranya kenapa ya, kayak kenceng banget gitu katanya. Oh ya gitu. Aku langsung kayak astagfirullahaladzim, mungkin kakak aku kali ya ada di sebelah aku. Terjaga gitu. Nah, terkait amanah almarhumah bahwa kamu harus mandiri, apa yang sudah kamu pikirkan, Dela, yang akan kamu lakukan? Yang aku lakukan sih, aku sekarang lagi kayak cari kerja, kayak karir, terus melanjutin kuliah lagi, karena kakakku selalu bilang sama aku, ingat, cewek itu bukan dilihat dari cantikan, tapi otak. Dia suka bilang kayak gitu, makanya abis setelah 40 hari ini, aku lanjutin kuliah aku lagi. Lanjutin kuliah. Ya. Apa kira-kira yang membuat kamu beda sama dulu? Kalau dulu kan
Kamu sering dimarahin tuh sama Jupe. Iya. Kamu ya sudah aku bayarin kuliah nggak pergi-pergi kuliah. Nah, apa motivasi terkuat kamu Dela? Motivasi- Setelah yang berikut ini kamu jawab. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Sekarang kita tanya tadi Dela, apa yang sekarang membuat kamu lebih semangat dalam menjalankan karir? Karir di dunia hiburan kan maksudnya ya? Apa? Aku ngelihat keponakan-keponakan aku di rumah sama anak aku. Itu aja sih yang bikin aku semangat karena kakakku pesan sama aku jaga anak yang benar, terus saudara-saudara sayangin lah mereka. Kayak gitu, makanya aku kalau ngeliat keponakan-keponakan aku itu yang bikin aku semangat. Harus bisa, Harus bisa. jangan males, Harus jangan dong. melawan. Oke, Diego sportnya seperti apa ke Dela? Nah ini aja. Kalian berdua ini sebenarnya hubungannya apa sih? Kurang jelas. Kurang jelas. Kamu sebenarnya suka sama dia? Kamu suka nggak sih sama dia? Suka tuh. Kamu sayang sama Dela? Aku sayang dong. Sayang sama Dela? Iya dong. Dela, kamu sayang nggak sama dia? Aku sayang sama dia. Sayang sebagai apa sih? Ya dia tuh karena apalagi aku kan nggak punya abang cowok kan. Aku sayang banget sama dia karena dia ngejagain aku dalam hal apapun itu, dia selalu ngelindungin aku gitu. Terus dia tempat aku curhat, dan sekarang aku nggak ada kakak aku, jadi curhatnya sama dia. Curhat sama dia. Nggak ada asmara gitu di antara kalian berdua ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kata dia nggak tahu. Kata Dela apa? Kalau aku sama dia, ya hanya aku sama dia aja yang tahu. Oh, dia ngarep loh, dia pengen denger ya? Iya. Santai Dia aja. tahu kok. Dia tahu kok perasaan aku, dia tahu apa isi hati aku, dia tahu kok. Jadi tergantung siapa sekarang? Tergantung Diego, tergantung Dela. Kita tergantung tangan Tuhan aja yang menjalan. Oh, ya udah kita doakan yang terbaik deh. Oke, next ada artikel berikut yang bunyinya adalah pesan Gaston Castagna untuk adik Julia Perez katanya. Jadi udah dengar kabar lagi dari Gaston sejak almarhumah meninggal? Enggak sih. Nggak ada? Aku nggak ada kabar. Cuman manajer kakak aku, Mark Oneng bilang katanya dia mau ke sini, mau ke Indonesia. Karena kan dia baru bisa ngurus untuk dia bisa datang ke Indonesia. Jadi karena kemarin tuh sulit banget untuk dia datang. Kita sih mengerti gitu loh. Jadi katanya dia mau datang, ya kita welcome. Terakhir ketika Gaston datang pada saat kakak kamu masih sakit, lagi kritis keadaannya. seperti apa sih sebetulnya? Itu dia menghubunginya ke aku kan. Aku bilang ya datang. Oh, jadi datang, Gaston yang hubungin Dela? Iya, aku mau jenguk kuliah, kan ngomongnya kuliah. 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 Oh udah ya, ayo. Aku bilang aku tungguin ya di sini. Aku bilang gitu kan. Dia datang. Dan aku kemarin sempat ada cerita dari asisten kakakku, katanya kan kalau namanya orang kritis dengan keadaan kayak gitu kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak kan. Jadi kakakku tuh nanya gitu, Diana siapa aja yang datang? Karena Kak Diana itu kan suka kayak foto-fotoin siapa aja yang datang, karena dia nanya kan. Jadi dia suka nanya kan, oh ini teman aku datang yang ini. Jadi sama Diana tuh suka diliatin. Terus dia sedih gitu kan, kenapa mukanya sedih gitu kan? Gaston nggak datang ya, kata dia gitu. Terus ini ada fotonya gitu kan. Ya Allah, dia sampai nangis. Berarti dia perhatiannya sama aku, dia bilang gitu. Simpan ya Diana untuk kenang-kenangan, dia bilang gitu. Terus dalam keadaan kritis kadang-kadang padahal dia suka Dela tolong dong FaceTime Gaston, dia bilang gitu kan. Aku kadang-kadang telepon Gaston, nih kakak mau ngomong. Suka kayak gitu. Jadi kadang-kadang kesel gitu, marah-marah. Oh siapa sih, gagal. Kadang-kadang dia tenang Kesel gitu. yang kesel marah-marah tuh Jupe gitu, mungkin karena kan namanya orang lagi keadaan kayak gitu kan, kemarin lagi dia kok nggak datang gitu, jadi marah. Aku nggak datang aja tuh dia kadang-kadang, kemana sih lo gini, lo nggak datang ya, marah-marah kayak gitu, kesel sama aku gitu. Kita maklumin aja gitu. Jadi almarhumah itu waktu sakit pun masih yang ditanya juga masih Gaston? Masih, karena aku yang tahu ya, kalau malam kan dia bangun gitu, kita nyanyi lagu,
dia nangis gitu. Ya udah deh, dia nggak setelin lagu ini deh. Aku Lagu bilang apa? Gitu. Lagu kesukaan kakak aku tuh Evie Tamala. Oh, Evie Tamala. Iya. Yang mana? Yang Lilin Putih sama Rindu. Rembulan Malam. Rembulan Malam sama Iya. Rindu. Iya, itu dia kalau malam nyanyiin lagu itu. Aku suruh setel YouTube gitu kan. Ya selain aku dengerin kayak pengajian atau enggak itu Atau lagu itu. Suka mau nangis, dengerin- kenapa nangis? Nangis. Aku bilang gini, Kak, yaudah deh kalau misalnya kakak nangis, dia nggak mau setelin. Tapi waktu dia lagi susah ngomong, dia cuma yang kayak bahasa isyarat aja gitu. Nggak, oh ya udah benar ya, jangan nangis ya gitu. Karena kata dia sambil ngelatih suara aku juga, dia dengerin aku nyanyi gitu. Jadi aku yang karaoke gitu, kan aku yang nyanyi gitu. Terus aku kalau dengar dia ada air matanya, aku yang udah stop ya, lagu yang lain ya. Kalau kamu sendiri, kalau misalnya bisa ketemu Gaston lagi, apa sih, ada hal nggak yang ingin kamu sampaikan sebetulnya? Paling sih aku mau cerita aja sama Gaston, karena kan dia waktu pertama dia datang kritis yang pertama itu dia baru tahu keadaan kayak gitu kan, karena yang kesini-sininya Gaston nggak tahu kan. Jadi aku cuma mau bilang aja kalau dia tuh sayang sama Gaston gitu. Dia udah ikhlas, udah memaafkan semuanya gitu. Karena kemarin aku ngeliat dari wajah kakak aku tuh waktu dia ngeliat foto-foto semua yang kita kasih lihat ke dia oh ini dateng gitu, dia seneng gitu. Ya Allah, semua pada perhatian ya, yang kayak gitu, walaupun bicaranya terbata-bata gitu. Jadi aku lega gitu ibaratnya buat nyampein ke kakak aku. Jadi Gaston datang itu membuat Jupe juga semakin ikhlas. Ikhlas karena dia nanya kok Gaston kok nggak datang, apa orang datang kok gitu kan. Aku aku ceritain ke kakak aku waktu Gaston datang, kakak sempat marah-marah gitu kan. Adalah biasalah kata-katanya khas, ciri khasnya dia kalau lagi marah ke Gaston gitu kan. Kayak gitu. Terus masa sih gitu, iya padahal Gaston nungguin 3 hari kan, dia dapat izinnya kan, dia nungguin sampai malam, sampai jam 1 sampai jam 2 dia baru pulang. Apa kakakku udah agak tidur, udah tenang, dia baru pulang. Aku cerita kayak gitu ke kakakku cuman yang oh ya Allah, alhamdulillah, dia kayak gitu. Gimana kalau kamu? Gimana? Ya udah, kalau gitu ada satu cowok lagi yang mau kita gali. Jelas. Kalau dia ini ada apa? Siapakah dia? Ini ada Bastian bersama fans-fansnya sudah duduk di sana. Kita lihat profilnya dulu berikut ini. Bastian Bintang Simbolon atau Bastian Steele lahir 21 September 1999, mengawali karir saat mengikuti kontes pencarian bakat anak di tahun 2008. Di tahun 2011, Babas tergabung dalam grup vokal Cowboy Junior bersama Aldi, Kiki, dan Iqbal, dan di tahun 2014 ia memilih Hengkang. Baru-baru ini namanya sering diperbincangkan di media sosial karena gosip kedekatannya dengan Chelsea Islan. Berawal dari tersebarnya foto Bastian dan Chelsea, dan kemudian seringnya Bastian memberikan komentar dengan emoticon love di Instagram Chelsea, membuat tak sedikit netizen yang protes dan membuat meme yang bertuliskan aksi bela Islan putuskan Bastian. Saat dikonfirmasi, baik Chelsea maupun Bastian sama-sama kompak menjawab jika mereka hanya berteman. Saya berteman. Gak ada apa-apa lah, gak ada apa-apa. Lantas benarkah jika kedekatan Bastian dan Chelsea hanyalah gimmick untuk film yang mereka bintangi? Dan benarkah Babas mulai stres menghadapi komentar para haters? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bastian! Banyak banget loh yang minta tolong diundang dong Bastian. Bastian ini fansnya namanya apa? Bastian namanya apa? Mister. Kalian mau nanya apa sih? Dia langsung diem, dipanggil aja. Biar mau ketemu sama Bastian ya di sini ya. Ya udah kalau gitu aku yang nanya-nanya deh. Aku nanya ya Bastian, ya ini ada artikel. Aku nanya langsung sama kamu. Kemarin kalau aku susah ketemu kamu, aku nanya sama teman kamu. Jadi sekarang aku nanya langsung aja. Artikelnya bunyinya adalah Bastian Steele dan Chelsea Islan pacaran. Netizen perih hati kue gara-gara foto ini. Coba kamu cerita dulu deh. Ini foto apa sih sebetulnya? Fotonya itu lagi apa waktu itu? Waktu itu itu lagi promo waktu itu. Oh, waktu itu lagi promo. Mau di mana ini? dia yang kepo loh. Lagi di mobil. Iya, lagi di mobil dong. Ini lagi adegan maksudnya? Enggak, lagi promo aja, lagi promo film waktu itu yang Rudy Habibie. Oh gitu, ini jadi mau berjalanan menuju ke tempat promo. Iya. Terus foto. Iya, namanya berteman nggak boleh foto. Boleh sih, boleh banget. Cuman karena kamu artis jadi rame gitu kan. Asik. Coba kalau kamu selfie-nya sama aku, pasti gak rame ya kan? Ajak.
Jadi rame gitu, ini pacaran atau enggak, orang bertanya-tanya kamu pacaran atau enggak sih sama Chelsea Islan? Enggak pacaran. Enggak, aku temen deket aja. Kamu teman dekat. Udah lumayan deket banget, luar biasa lah deketnya pokoknya. Tuh, deketnya luar biasa. Enggak, maksudnya kayak kita temenan tuh udah bukan kayak teman biasa yang ketemu di Cuman hai gitu dong, ya? Apa di dunia entertain, enggak. Emang kayak teman-temannya dia, terus teman-temannya Babas itu satu lingkungan. Jadi kayak gimana sih? Kayak main ya pasti sama mereka gitu. Jadi kayak teman kamu siapa? Termasuk Aldi juga masih suka temenan. Itu juga kenal juga sama Chelsea. Oh enggak beda-beda. Oh beda Iya, teman. iya. Tapi kalian sering main bareng. Iya. Sering curhat-curhatan gitu nggak? Curhatan apa? Curhat-curhatan apa kek? Aku lagi naksir ini nih. Iya. Aku lagi capek nih. Aku capek nih syuting gitu-gitu nggak Enggak sih? sih, Oh enggak kayak gitu. Oke. Kita biasanya kayak ngomongin film gitu-gitu. Nah, ketika orang muncul nih foto ini, terus kamu kan juga suka tuh komenin Instagramnya Chelsea kan? Iya. Pakai ada heartnya love. Why? Ya. Kamu buat orang banyak patah hati ya? Patah hati semua tuh. Banyak loh yang patah hati. Kasih love gitu. Kenapa kamu kasih love? Iya masa nggak boleh sih, kan cuma love doang. Gitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Boleh sih. Supaya apa dikasih love? Nggak apa-apa. Maksudnya kayak berarti fotonya bagus gitu. Kalau kita like picture kan pasti keluar Ada keluar hati ya. Kalau Kenapa kamu enggak kita ketik kok- lah Iya, heartnya. gitu. Oh gitu maksudnya. Nah akhirnya jadi rame nih, Babas, rame. Iya. Terus muncul meme-meme yang dibikin oleh para netizen. Bunyinya, gue masih penasaran kira-kira pelet jenis apa katanya gitu ya, jahat loh. Cobaan apa lagi yang kau berikan katanya gini. Terus banyak lah pokoknya. Lucu ya. Tapi nggak apa-apa jadi. Kok ada yang gini, belajar untuk ikhlas, aku takut. Bastian sama Chelsea Islan pacaran, aku belajar untuk ikhlas. Fotonya ini Nasar. Ada yang lucu-lucu, tapi aku yakin ada banyak juga yang kayaknya kalau buat kamu agak gitu-gitu ya. Ada nggak sih? Banyak lah, banyak banget. Sampai detik ini aja masih banyak banget. Cuman terima kasih banget sama Tuhan, Babas tipenya orang yang nggak pedulian sih. Jadi kayak mau ngomong apa ya terserah, itu media sosial kok. Tapi kan gitu kayaknya gimana? Parah Kayak sih, orang nggak terima gitu. Sampai kayak bahkan ada yang ngomongnya tuh bukan kasar aja, udah yang kayak sampai jorok-jorok gitu kan. Tapi aku sih biasa aja, orangnya tipe yang biasa aja. Nggak jujur deh, nggak mungkin biasa aja. Kalau Iya, aku iya, manusia iya. biasa ya, aku kesel banget pasti. Enggak sih, serius karena maksudnya kan kita tahu kayak media sosial itu orang bebas berkomentar apa aja, orang bebas ngomong apa aja ya silakan. Kalau misalnya dia kasih saran yang bagus ya kita sebagai public figure why not buat kita ambil sarannya gitu. Tapi kalau dia yang kayak ngata-ngatain ya udah terserah dia ngomong apa. Emang kalau komentar kan untuk berkomentar. Mungkin komentar dia yang Sempat kesel nggak sih pengen balas gitu? Ih pengen balas di aku gitu. enggak sih, enggak Nggak biasa pengen? aja. Hah? Kalau dia orangnya suka balas-balas. Maka lah jangan ngapain balas di situ lah. Kalau ada meme lagi yang mau ditunjukkan? Ada meme lagi? Oh ada. Bastian. Yes. Bener nggak sih gara-gara banyak komentar orang kayak gitu yang nggak setuju gitu kayaknya Yeah. kamu pacaran sama Chelsea ya waktu itu ya. Kamu sampai kalau ditanya sama wartawan itu kamu aduh jangan ditanya deh, males deh gitu. dulu apa dulu? Jangan dijawab selain berikut ini. Tetap di Rumpi. Nah. Bastian Babas. Duduk di kursi spesial saya ini sudah siap. Saya tanya-tanya pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaannya fitnah atau Ini segmen katanya dilengkap ya segmen. enak aja lengkap? Kamu mau lihat pertanyaannya nggak? Boleh dong. Tuh, dah, oke. Siap ya. Cepet banget. Fitnah atau fakta, Bastian? Kalau kamu itu suka kesel dan sakit hati, kalau ada orang yang bilang kamu pendek, fitnah atau fakta? Lebih sebel mana? Orang bilang kamu pendek atau lihat meme yang itu? Lebih sebel dibilang pendek. Oh, lebih sebel dibilang pendek. Oke. Gimana kalau meme itu masih ada? Yang penting pendapatannya tinggi. Oke ya. Fitnah atau fakta, Bastian? Jujur ya, Bastian, jujur ya. Bahwa kamu itu diam-diam sebenarnya kamu naksir sama Amanda Manopo tapi udah keduluan sama Esa Sigit. Begitu naksir pokoknya tegang. Emang takut ditanya siapa? Fitnah. Fitnah atau fakta, Bastian? Bahwa waktu Aldi diundang di Rumpi, kamu udah langsung telepon Aldi bilang, "Shh, jangan bahas soal Chelsea sama aku ya." Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Bastian? Fit tapi dia ketawa. Kenapa sih? Apaan sih kamu? Di kalian kepo banget sih. Enggak.
Jadi fakta fitnah gimana gitu sih ya. susah. Kamu ngomongnya apa sebenarnya? Faktanya ngomong sama Aldi sukses ya bro. Gitu. Oh, gitu. Terus fitnahnya ngomongin jangan bilang apa-apa. enggak ngomong gitu ya. Karena kamu ngomong gitu. tapi saya telepon Aldi. Jujur saya bilang, telepon. kamu ke Rumpi ya Di? Iya. Ya udah kamu sukses ya. Ya gitu dah. Sukses kan? Gak apa-apa. Tapi mau tanya dulu. Jadi kenapa kamu itu waktu itu awal-awal aduh jangan dibahas gitu-gitu kenapa sih? Karena gimana ya? Soalnya kan kayak nggak enak juga sama keluarga. Apa ini kan masalah bener besar kayak ya kalau misalnya saya speak up atau Chelsea speak up berarti kan menanggapi kabar yang nggak benar gitu. Jadi nggak enak sama keluarga masih kayak Chelsea nggak enak sama keluarga Babas pasti Padahal sebenarnya sebenarnya gimana Babas? best friend forever ya. Jadi sebenarnya Best friend. oh best friend. Biar take the video. Bener nih kamu mau take to VT? Enggak deh. Bener nih, ayo kita take to VT berikut ini, kita lihat. Harus dijawab kan? Nggak mau dijawab itu soal Bastian. Saya berteman dengan Bastian dan saya juga sangat menghargai Bastian juga dan menurut saya kita bisa berteman dengan siapapun. Kamu nggak Saya halo-halo bisa sama Bastian? berteman dengan siapapun. Ada meme tentang kita tuh, putuskan Bastian gitu nggak? Aduh Mbak, saya nggak ada waktu ngeliat gitu-gitu. Oh, nggak ada waktu. Saya udah kebanyakan kerjaan. Kemarin tuh kan kita lihat ada postingan Chelsea Islan, dia ngasih love. Ada apa ngomong sama Chelsea Islan? Enggak ada apa-apa lah. Enggak ada apa-apa. Kamu ngefans sama dia? Ngefans banget. Kalau misalnya Chelsea Islan ternyata ngefans juga sama kamu. Wah, jadi terus berarti. Kita akan bahas lagi berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baiklah. Udah ya, ini buat para fans di luar sana, udah tadi Chelsea udah ngomong tidak hanya berteman saja sama Babas. Kalau Babas komentarnya lihat tayangan itu gimana? Apa begitu maksudnya gimana? Rumpi paling pecah. Kamu lihat video itu gimana komentar kamu? 1 sampai 10. Rasa pedihnya berapa? Atau rasa lega atau pedih? Yang apa? 1 sampai 10. Perasaan bahagianya Sama aja 9 lah, saya bahagia terus. oh saya bahagia terus orangnya ya, nggak ada gimana ya. Biasa aja sebenarnya yang lihat itu ya. Biasa aja. Biasa aja. Aduh. Closing Oke, ya? belum. Jawab sekarang Bastian. Bias. Jawab dengan cepat Bastian. 3 hal yang akan kamu lakukan kalau kamu lagi galau. Aduh. Saya nggak pernah galau untungnya, terima kasih. Kamu masa nggak pernah galau? Nggak Pernah. Oke. Jujur Diego. Jujur aja nih. Diego. Jika mantan kamu Diego, jika mantan kamu Nikita Willy ngajak balikan, kamu akan? Kalau Nikita Willy ngajak balikan, kamu akan? Langsung. Langsung atau gimana? Tidak. Tidak mau. Oke. Dela, kalau kamu ditawarin rekaman lagu tapi genrenya keroncong, kamu akan? Aku nggak bisa. Oh, kamu nggak bisa. Bastian, kamu lebih pilih mana? Pacaran nih sama Chelsea, tapi tiap hari diteror mulu sama netizen, atau nggak usah punya pacar sama sekali? Dua. Kok gitu sih? Ya apa mendingan Masa mana? emang kalau pacaran harus diteror juga nggak mungkin dong. Oh, jadi kalau mau pacaran terserah bebas aja gitu ya? Yang mana Kalau aja. mau orang nggak setuju, cuek aja. Cuek aja. Cuek aja ya, Babas. Kan Babas yang jalan. Oh, cucu, tepuk tangan dulu dong buat aku. Pokoknya santai ya Babas ya. Babas orangnya santai dan nggak ada apa-apa buat kalian semua yang naksir Babas. Babas masih Freelance. thank you Babas, terima Thank kasih you. Diego, terima kasih Dela. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Sudah sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. No,